Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi juz kedua di hari kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang sangat familiar bagi kita semua, di mana kita sering kali membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang selalu kita ucapkan dalam setiap salat kita. Bahkan doa ini adalah doa yang termasuk ya ketika seseorang itu sedang tawaf, sedang manasik ya, apakah itu haji atau umroh, sehingga nanti di ayat 200-nya ada orang yang berdoa kepada Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa itu hanya fokus terhadap dunia saja sehingga dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yang bagus adalah orang yang berdoa wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita mengkaji ayat 201, kita bisa temukan dalam tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Abu Al-Fida, ya, Abu Ismail Al-Fida atau yang sering kita kenal sebagai Imam Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil ya, satu riwayat dari Ibnu Abbas. Suatu ketika kana qaumun minal a'rabi yaji'una ila mauqif fayaqul. Suatu ketika datang orang Arab ya, Badui, kemudian dia ya, datang ke satu tempat, kemudian dia berkata, Allahumma ja'al ama ghaithin wa ama khimsin wa ama waladin hasanin la yadhkuruna min amril akhirati syai'an. Jadi suatu ketika datang orang Arab Badui, dia datang ke satu tempat kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh dengan hujan, tahun yang penuh dengan kesuburan, tahun yang penuh dengan keberuntungan, dan kelahiran anak yang sangat banyak dan baik. Jadi dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sifatnya dunia. Wala yadhkuruna min amril akhirati syai'an. Dan Arab Badui itu tidak menyebutkan sedikit pun tentang perkara akhirat, padahal perkara akhirat itu adalah perkara yang sangat penting. Sehingga seseorang itu ketika dia berdoa, maka doa itu adalah cerminan dari seluruh permintaannya. Apakah permintaannya itu didominasi oleh sesuatu yang sifatnya material duniawi, atau seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan permintaan yang sifatnya ukhrawi, dan itu cerminan bagi diri kita semua. Ya. Dari doa itu bisa terpancar bagaimana pribadi seseorang itu. Maka ya, di ayat ini ya, kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang tafsir doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, karena seringkali kita salah dalam memahami doa ini sehingga kita seakan-akan menyangka bahwasannya Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, ya, berupa harta, kekayaan, jabatan, kenikmatan yang sangat banyak. Itu yang selalu kita bayangkan ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tidak kita meminta kepada Allah, meminta dunia? Jawabannya tentu boleh dan sangat boleh, dan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita mencukupkan saja di situ. Jadikanlah permintaan kita terhadap dunia yang kita pinta kepada Allah sebagai sarana untuk negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tujuan kita meminta dunia itu adalah untuk akhirat kita. Tujuan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dunia adalah agar kita bisa memperbanyak bekal agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai kita ini memiliki pandangan bahwasannya kebaikan di dunia itu adalah kebaikan yang berupa harta. Kebaikan yang berupa harta saja, ya, berupa kekayaan, ya, berupa material, ya, sifatnya duniawi. Karena nanti kita akan lihat dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2807, ada satu hadis yang sangat menarik, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang paling mewah, orang yang paling kaya, orang yang paling banyak nikmatnya di dunia, ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam ahli nar yaumal qiyamah. Dia digolongkan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Fayusbagu fin nari sabghatan. Maka dia dicelupkan ke neraka itu hanya sekali saja. Ya. Dia dites oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka itu cuma sekali aja. Dicelupkan sekali saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Summa yuqal, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattun? Hal marra bika na'imun qattun?" Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang paling banyak nikmatnya di dunia itu, "Wahai anak Adam, apakah kau pernah melihat kebaikan sedikit pun?" Hal ra'aita khairan qattun? Kamu pernah melihat kebaikan tidak? Hal marra bika na'imun qattun? Apakah kamu pernah merasakan nikmat sedikit pun? Maka orang tersebut, orang yang paling banyak nikmatnya, orang yang paling kaya itu mengatakan, fayuqalu la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah ya Rabb. Aku tidak merasakan nikmat itu. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Aku tidak pernah merasakan kebaikan sedikit pun. Ya, menarik ya, orang yang paling kaya, orang yang paling mewah, hartanya paling banyak ya. Tapi di dunia, di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka itu nggak ada apa-apa. Kemudian ada juga orang yang wallahi ya Rabbi yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fa yusbagu sabghatan fil jannah fa yuqalu lahu ya ibn Adam hal ra'aita bu'san qattun hal marra bika shiddatun qattun fa yaqul la wallahi ya Rabbi ma marra bi bu'sun qattun wa la ra'aitu shiddatun qattun. Kemudian ada juga ya, orang yang dia paling sengsara di dunia itu. Dia paling sengsara, dia paling gak punya apa-apa, dia paling menderita di dunia itu, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Hanya sebentar saja. Ditempatkan di surga hanya sebentar saja, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya ibn Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun? Apakah kamu hal marra bika syiddatun qattun? Apakah pernah datang kepada kalian perasaan sengsara, kesusahan yang teramat sangat sebentar saja? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. La wallahi, enggak. Ya, saya enggak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Ma marra bi bu'sun qattun wala ra'aita syiddatun qattun. Aku enggak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Aku tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Padahal itu orang yang paling susah. Maka itulah kebaikan dalam arti iman. Ya, kebaikan itu sempurna ketika kita mampu kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ketika kita mentadaburi doa ini, Rabbana atina fid dunya
Seringkali kita menafsirkan bahwasannya arti kebaikan yang kita lantunkan dalam doa tersebut adalah banyak sifat duniawi. Standar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan dunia yang kita jalani hari ini. Maka apakah yang dimaksud standar kebaikan dalam ayat ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebab orang yang merasakan bahwa standar kebaikan dari Allah itu adalah harta, maka ingat-ingatlah Quran surat Al-An'am ayat 44 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ada orang-orang yang oleh Allah sengaja diberikan harta itu, hartanya banyak sekali, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka Allah bukakan segala pintu kebaikan yang ada di dunia itu. Orang itu mendapatkan nikmat yang sangat banyak, ya. Kemudian hatta idza farihu bima utu, ketika seseorang itu merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, akhadnahum, kami angkat nikmat itu, kami cabut nikmat itu, baghtatan, secara tiba-tiba, fa idahum mublisun. Maka seketika dia itu menjadi orang yang sangat putus asa. Terkadang kita bisa melihat ya, beberapa kasus di dunia ini, orang diberikan nikmat yang sangat luar biasa, hartanya banyak sekali, tapi harta itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, pengulur waktu. Allah angkat dulu supaya jatuhnya lebih keras, lebih sakit. Allah berikan nikmat itu sengaja, bukan kemuliaan. Sehingga kita lihat orang-orang kafir sangat kaya misalkan, ya, material dunianya tercukupi, tetapi itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah siksa seburuk-buruk siksa. Menurut Imam Sa'di dalam tafsirnya, itu adalah siksaan yang paling buruk adalah ketika seseorang itu diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka berputus asa dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mereka terbuai dari kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalaulah urusan dunia, kemudian deretan mobil, rumah, emas adalah tanda kebaikan di dunia atau di akhirat, lalu sebenarnya apa hakikat dari doa ini? Apakah dengan kita meminta dunia kemudian Allah berikan dunia itu kepada kita, doa ini bekerja? Maka kita melihat sebaik-baik penafsiran dari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita bisa melihat penafsiran dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan kata fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu bima'nan al-ilmu wal ibadah. Makna dari dunya hasanah itu, kita meminta fid dunya hasanah itu adalah ilmu dan ibadah. Jadi seseorang ketika dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa beribadah, maka itu yang dimaksud fid dunya hasanah. Ya, ini harus kita luruskan kembali bahwasannya paradigma yang mesti kita bangun, mindset yang kita bangun, fid dunya hasanah itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan material duniawi, tapi ilmu dan ibadah. Sehingga orang itu tidak akan lagi ada perasaan iri kepada orang yang kaya. Seorang muslim yang betul-betul keislamannya, kemukminannya, maka dia tidak akan pernah yang namanya silau terhadap harta. Yang dia iri adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang berilmu dan memiliki ibadah yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menafsirkan kata wa fil akhirati hasanatan, itu ditafsirkan adalah al-jannah. Maksudnya adalah jannah, surganya Allah. Jadi fid dunya hasanah, orang tersebut diberikan ilmu dan ibadah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dia diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dengan ilmu dan dengan ibadah yang dia lakukan itu bisa mengantarkan kepada surga. Dan inilah tafsir yang paling baik, karena kebaikan yang paling tinggi bagi seseorang itu adalah ketika dia mengerti ilmu-ilmu syar'i, ketika kita itu mengerti ilmu-ilmu agama yang membawa manfaat kepada kita. Dengan ilmu yang bermanfaat itu menghasilkan ibadah, amal salih, dan dari amal salih itu kita bisa menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah itu ingin kebaikan terhadap orang tersebut, yufaqihu fid-din.
maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan orang tersebut agama. Jadi indikator kalau Allah mencintai kita, indikator kalau Allah menyayangi diri kita adalah Allah memahamkan kita agama. Ketika kita ingin tahu Allah cinta terhadap diri kita atau tidak, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat malam kita, bagaimana pemahaman kita terhadap agama. Karena sejatinya orang yang diberikan pemahaman agama, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyayanginya, mencintainya. Karena betapa banyak orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pemahaman sehingga akhirnya dia tidak bisa beramal. Dia tidak bisa membaca Al-Quran karena tidak ada ilmunya. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga karena tidak memiliki ilmunya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan ibadah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bayangkanlah, Rabbana atina fid dunya al-ilmu wal ibadah. Minta kepada Allah ilmu yang berguna, minta kepada Allah agar dimampukan dalam ibadah, menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal salih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati hasanah. Dan kita meminta kepada Allah kebaikan sifatnya di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita itu salah. Jangan sampai doa kita itu yang mendominasi doa kita itu, ya, jangan sampai yang mendominasi doa kita itu hanyalah dunia saja isinya. Sisakan, bahkan prioritaskan. Mintalah urusan-urusan akhirat, awalkan. Insya Allah dengan begitu dunia itu akan datang kepada diri kita. Jangan kebalik, ya, jangan terbalik. Jangan kita prioritaskan dunia itu lebih besar daripada akhirat kita, sehingga Rasulullah SAW bersabda, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai akbar hammina, obsesi terbesar bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya insyaallah.